mengawali tentang bilangan ini ada sedikit materi, yaitu tentang sistem bilangan real. Jadi bilangan itu kan ada banyak banget ya jenis-jenisnya. Yang paling besarnya itu adalah bilangan real. Sebenarnya satu lagi ada namanya bilangan imajiner, cuma itu nggak dibahas banyak. Nanti sih lebih ke saat di perkuliahan. Nah, bilangan real ini terbagi lagi menjadi bilangan irasional dan rasional. Ya. Kemudian dari rasional itu terbagi lagi menjadi ada yang namanya bilangan bulat, ini bilangan bulat. Kemudian ada bilangan cacah dan terakhir bilangan asli. Jadi semua bilangan asli, semua bilangan cacah, semua bilangan bulat itu termasuknya bilangan real, termasuk juga bilangan rasional. Jadi ini lingkarannya, kalau ditanyakan bilangan rasional apa aja, berarti dia mencakup pecahan, mencakup bulat, mencakup 0 sampai bilangan positifnya gitu. Jadi lingkarannya kayak gini digambarinnya. Dan ini ada kosakata bahasa Inggrisnya juga ya. Jadi nanti kalau di soal ada kata-kata integers, berarti itu bilangan bulat. Hanya mencakup bilangan negatif, 0 dan positif, nggak masuk yang pecahan-pecahan. Kalau pecahan itu ada tersendiri, yaitu rasional. Ya. Kemudian kalau di soal ada kata-kata whole number, berarti itu mulainya dari 0. 0 sampai 1, 2, 3 seterusnya. Kalau natural, berarti mulainya dari 1, bilangan asli. Gitu ya, itu teori sedikit tentang jenis-jenis bilangan. Kemudian di sini ada sedikit catatan terkait dengan tipe soal yang keluar tahun lalu. Jadi yang perlu diingat adalah sebuah bilangan itu akan menjadi lebih besar ketika dikalikan dengan bilangan yang lebih dari 1. Contohnya, misalkan kakak punya bilangan 3, dia kan akan menjadi lebih besar ketika kita kali 2, ya kan? Hasilnya akan menjadi lebih besar. Beda sama kalau kita kalikannya kurang dari 1. Kurang dari 1 itu maksudnya nggak cuma -1, nggak cuma 0 gitu ya, tapi juga mencakup pecahan. Kayak misalkan 3 kita kalikan dengan setengah. Itu kan akan mengecil kan dianya. Si 3 ini akan mengecil, akan jadi 1,5. Jadi yang perlu diingat itu, kalau dia dikalikan dengan bilangan yang lebih dari 1, itu akan menjadi lebih besar. Tapi kalau dikalikannya dengan bilangan yang kurang dari 1, itu mencakup setengah, 1/3, 2/3, dan seterusnya. Dan minus-minus juga, itu akan menghasilkan bilangan yang lebih kecil. Karena nanti di soal banyak banget tipe-tipe yang mencari bilangan lebih besar, gitu kan, mencari bilangan lebih kecil, kayak gitu-gitu pokoknya. Nah, sekarang nih, kakak mau nanya, kalau misalkan 3/2 ini lebih besar dari 1 apa kurang dari 1? Besar. Lebih besar ya? Lebih kecil. Besar apa kecil nih, 3/2? Besar. Besar ya. Kalau 4/3? Lebih besar apa lebih kecil? Besar. Lebih besar. Nanti kakak simpulin kenapa bisa ketahuan. Kalau 1/6? Lebih besar lebih kecil? Kecil. Lebih kecil. Jadi ciri-cirinya bilangan yang lebih besar dari 1, selain dengan didesimalkan ya, bisa kita lihat dari pembilang dan penyebutnya. Kalau yang di atas lebih besar dari yang di bawah, berarti itu bilangannya lebih dari 1. Kayak gini, 4/3, atau misalkan nanti 6/5. Pokoknya yang atas lebih besar, berarti itu lebih dari 1 bilangannya. Kalau yang atas lebih kecil dari yang bawah, itu berarti kurang dari 1. Nanti kepakainya saat di soal sih. Sekarang notes awalnya kayak gini ya. Bisa membedakan pecahan yang lebih dari 1 dan yang kurang dari 1. Kayak gitu. Nah, poin ketiga yang perlu diingat juga, jika suatu bilangan dibagi dengan
B, jadi ada bilangan A nih misalkan, dibagi dengan B. Kemudian memiliki sisa C, sisa baginya C. Maka si A ini nih bisa kita nyatakan sebagai A sama dengan BX plus C. Jadi A-nya sebagai bilangan itu, terus B-nya sebagai pembagi, C-nya sebagai sisa bagi. X-nya itu nanti hasil bagi yang berupa bilangan bulat. Nanti lebih jelasnya pas kita masuk ke soal sih. Ini catatan-catatan sekarang kita langsung vocabnya nanti dilihat aja ya. Kita langsung aja masuk ke soal yang nomor 1. Oke, bilangan berikut ini yang nilainya lebih besar dari 0,33 dikali 18 per 19. Ini sebenarnya banyak banget cara ya, banyak banget alternatif cara. Di sini kakak cuma ngejelasin satu cara aja, nanti terserah kalian mau gimana gitu. Ini salah satu referensi cara aja. Nah, kalau diminta menentukan bilangan yang lebih besar, kan berarti yang menjadi acuan ini ya, 0,33 dikali 18 per 19. Kalau kakak kayak gini, kita lihat yang pilihan A. Yang pilihan A, pertama, awalnya kan 0,33 nih. Sedangkan di A jadi 0,99. Berarti itu dikali berapa? Dari 0,33 ke 0,99. Itu dikali berapa? 3. Kali 3. Jadi pertama kita tulis 3. Kemudian di sini kalinya ikut tanda dari sini ya. 18 di sini pun juga sih 18. Jadi dikali 1 kan? Per di sini 19, di sini 38. Berarti dikali berapa? 2. Dikali 2. Nah, 3 dikali setengah berapa tuh? 6. 3 dikali setengah, 3 kali 1, 3, yang bawahnya 3,5. 2 ya, 3/2 atau 1,5. Nah, balik lagi ke catatan yang tadi, kalau 3/2 berarti lebih dari 1 apa kurang dari 1? Dari 1. Dari 1 kan, karena ininya lebih besar. Nah, kalau lebih dari 1 berarti dia, yang A ini lebih besar dari acuan awalnya, karena di sini kita dapat 3/2. Jadi langsung dapat sih sebenarnya nomor 1 ini jawabannya yang A. Tapi sebagai penguat, sekarang kita lihat yang pilihan D deh. Coba kita lihat yang D ya. Kita bandingin kenapa jawabannya bukan B, bukan C, bukan D. Yang D. Yang D di sini awalnya 0,33, kemudian jadi 0,66. Berarti dikali berapa? Dikali 0,33. 2. Ya, jadi di sini 2. Kemudian dikali di sini 18, di sini 18, berarti nggak berubah, 1. Di sini 19, di sini 38, sama seperti tadi kan, berarti 19 ke 38 itu 2. Nah, 2 dikali setengah, berarti 2/2, sama dengan 1. Kalau 1 kan nggak menjadi lebih besar kan ya, nggak menjadi lebih kecil juga gitu. Karena tadi di sini dapatnya langsung 3/2 dan itu lebih dari 1, berarti jawabannya adalah yang A. Atau kalau mau satu pilihan lagi kita bahas, misalkan yang C deh. Yang C ya. Di sini yang C acuannya yang awal sama 0,33 menjadi 0,99. Berarti dikali 3 kan ya. Kemudian di sini 18 menjadi 6. Berarti dibagi 3. Dibagi 3. Nah, dibagi 3 itu sama seperti dikali 1/3. Jadi di sini kita tulis 1/3, baru per yang bawahnya di sini 19, di pilihan C juga 19, jadi 1. Kan 1/3 bagi 1, 1/3 kan ya, jadi sama aja 3 dikali 1/3. Berapa 3 kali 1/3? 1. Nah, dapetnya 1 kan? 3/3. Iya, 3/3 1. Jadi kita kalau dikali 1,
Kalau dapatnya 1, berarti kan itu nggak merubah nilai awal ini. Kita mencari nilai pengali yang bisa merubah ini menjadi lebih besar. Kebetulan di pilihan A langsung dapat 3/2. 3/2 lebih dari 1. Ya udah berarti jawabannya yang A. Paham sampai sini? Nanti banyak lagi sih contoh soal. Kita lanjut dulu aja ya. Nomor 2. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar. Jadi di sini nggak ada acuan, langsung dikasih pilihan jawaban kayak gini aja. Berarti bisa kita ambil salah satu dari pilihan untuk menjadi acuan. Misalkan kita mau ambilnya yang, maka mau ambil yang B aja ya. Nanti kan bisa coba yang lain. Yang B nih. Yang B itu 18/7 dikali 15%. Kalau kakak caranya membandingkan kayak tadi, dari pilihan A. Dari 18 ke 9, berarti kan dibagi 2 ya. Dibagi 2 itu sama seperti setengah. Kemudian per, jadi template-nya benar-benar ikut di sini gitu. Di sini per, di sini kali. Gitu. Nah, kemudian 7, di sini 7, berarti nggak berubah. Di sini 1. Nah, di sini 15, di sini 45, berarti dikali 3. Ya, dikali 3. Sip. Setengah bagi 1 tuh tetap setengah. Dikali 3. Setengah dikali 3? 3/2. 3/2. Jadi yang menjadi acuan di sini kan 1 ibaratnya ya. Di sini kita dapat 3/2. Nah, kita perlu cek lagi nih, C, D, E ada yang lebih besar nggak dari 3/2? Sekarang C. Untuk yang C, dari 18 menjadi 9. Berarti Bagi 2. Bagi 2 sama kayak setengah. Kemudian dari 7 menjadi 14 berarti? Kali 2. Kali 2, di sini 2 tulis. Kemudian 15 menjadi 60, berarti dikali 4. 4. Ya. Nah, supaya gampang, setengahnya kita pisah sendiri aja di depan. Kemudian 4-nya baru dibagi 2. 4/2 maksudnya. Atau langsung aja 4 bagi 2 itu 2 ya? 2. Ya, berarti di sini 2. Setengah kali 2 sama dengan 1 ya. Jadi untuk C 4 kalinya. Kemudian yang D. Di sini 18, di sini 9. Berarti dibagi 2. Kemudian di sini 7. Di sini 21. Berarti? Kali 3. Kali 3. Berarti di sininya 3. Dan 15. Di sini 90. Berarti dikali? 15 10 dikali? 6. 6 bagi 3 dapat 2. Ya, jadinya Kan takilu saya. setengah dikali 2. 1 juga. Nah, E-nya terakhir kita bandingkan E, di sini 18, di sini 18, berarti dikali 1. 7 dikali 3 dengan 21, jadi di sini 3. Kemudian sini 15, di sini 45 juga dikali 3. Per 3 kali 3 itu 1. Maka yang paling besar adalah yang A. 3/2 tadi jawabannya. Yang B nggak dicari, Kak. Yang B itu kan jadi acuan. Kalau jadi acuan berarti dia 1 di sini kedudukannya. Sama seperti yang awal tadi. Ini kan acuannya nih. Ini pengalinya 1 gitu. Ini yang B nggak perlu dicari karena dia menjadi patokan gitu. Menjadi acuan. Kalau misalnya yang acuannya A itu boleh berbeda? Boleh. Jadi selalu
dari C bandinginnya harus selalu ke A, dari D ke A juga gitu. Ini kakak acak aja boleh kakak ambil dari B gitu. Karena kakak ngelihat dari persennya. Di sini kan persennya paling kecilnya 15 di sini kan ya. Supaya nggak ribet ngebagi-bagi gitu. Misal kalau A yang jadi acuan, terus kalau A kan yang besar. Terus gimana? Nanti yang A itu, yang B, C, D, E nih, kalau kita bandingkan, dia akan selalu kurang dari 1. Entah nanti setengah kah, sepertiga, kayak gitu-gitu. Hasilnya nggak mungkin satu-satu kayak gini. Setelah kita bandingkan nanti. Kayak gitu, ya. Jadi, gimana manapun yang menjadi acuan, hasilnya pasti yang terbesarnya si A gitu. Ya. Itu untuk nomor 2. Sekali lagi ini cuma salah satu referensi cara ya. Kalau kalian punya cara yang lebih gampang, dipersilakan menggunakan cara itu. Nomor 3. Sama di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar. Nah, kalau ini sama kayak tadi, berarti kita pilih salah satu acuan. Salah satu acuan mau yang mana nih? Ada request? Yang? Oke, coba kita jadikan E acuan ya. Berarti E di sini pengalinya adalah 1. Dari E itu 9/7 dikali 50%. Oke, kita mulai dari yang A. Nah, di sini 9, di sini 4. Itu kan bukan kelipatannya ya. Jadi kalau menemukan soal kayak gini, langsung aja 9/4 yang kita tulis. Nanti kan template-nya gini ya. Di sininya 9/4. 9/4, kemudian di sini 7, di sini 7. Berarti 1 ya? 1. Kemudian di sini 50, di sini 80. Berarti karena nggak bisa dibagi juga, berarti 50/80 aja. Atau kalau mau disederhanakan jadi 5/8. Ya. Karena ini dibagi 1 akan sama aja, berarti 9/4 dikali 5/8. 8. Berapa tuh? 45/40. 45/40. 32 dong. Iya, 32. Kedua. 32 ya. Terus yang B. Nah, lihat di sini 45/32 itu lebih dari 1 apa kurang dari 1? Lebih dari 1. Lebih dari 1. Nah, kalau di sini udah lebih dari 1, yang E udah otomatis ke cancel ya. Dia bukan yang paling besar. Yang E udah ke cancel. Sekarang kita baru masuk yang B. 6/7 menjadi 9/7. Dari 6 menjadi 9. Berarti 6/9 dibagi 1 dikali, sini dari 50 ke... Oh, bentar. Kayaknya kakak ada cara yang lebih pendek. 7. Bukannya 9/6 ke... Kakak baru inget ada cara yang lebih pendek. Kita pakai cara yang lebih pendek aja ya. Wait. Kakak inget. Wait. Ini kayak cara yang tadi terlalu panjang di soal ini karena kayak tadi misalkan 4, 6, 9, 11, 9 itu kan bukan saling kelipatan ya. Kalau 2 soal sebelumnya kelipatan, jadi gampang-gampang aja. Nah, kalau soal ini agak sedikit lama pakai cara yang tadi karena nggak kelipatan gitu. Nah, supaya lebih gampang, kita kalikan aja. 4/80 berarti kan kita dapat 320 ya, per 7. Kemudian yang kedua, 6 kali 70 kita dapat 420/7. Kan? Kemudian yang C,
9 kali 8 itu 720 per 14. Kemudian yang D itu 11 kali 60. Berarti 660 ya, per 14. Oke. Terakhir yang E 9 kali 50. 45. 450 per 7. Nah, supaya sama, yang bawahnya masih 14 kita ubah dulu. Berarti kita bagi 2 kan? 14 dibagi 2 dapat 720 dibagi 2 itu dapat 360. Oke. Kemudian yang ini bagi 2 juga 330. Nah, karena bawahnya 7 semua, berarti kita tinggal bandingkan atasnya. Maka yang paling besar berapa? 450. Betul, 450 ya. Jadi jawabannya yang gitu ya. Lebih cepat gitu. Paham sampai sini? Jadi kita kali-kaliin aja. Karena di sini sama-sama persen. Mau tanya dong, Kak? Ya, silakan. Berarti kalau soalnya nanti berupa kelipatan tuh pakai cara yang pertama gitu. Ya, kalau kakak rekomendasi itu pakai cara yang pertama. Karena kan, nih kalau kita pakai untuk soal yang ini ya, nomor 2 ini, kalau kita pakai perkalian kan angkanya lumayan ngejelimet kan ya, 9 kali 45, 18 kali 15 kan bakal besar banget kan. Jadi kakak rekomendasinya pakai yang tadi, pakai yang ini, kelipatan ini. Nah, kalau sekiranya angkanya kecil dan bukan kelipatan, ya kakak rekomendasinya yang ini. Oke. Ya. Lanjut ya. Lanjut, nomor 4. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,22 per 3. Ini sebenarnya untung banget ngeliat soal ini karena udah ini kelipatan juga. Ini berupa kelipatan, tapi angkanya kecil juga. Jadi kalian bisa pilih mau pakai cara yang pertama atau yang kedua. Lebih gampang cara yang pertama apa kedua? Pertama. Kedua. Kedua ya. Kedua. Iya, lebih yang kedua sih karena langsung dikali-kali. Kita langsung cara yang kedua ya. Mumpung angkanya kecil gitu. 0,2 dikali 1. 0,2 per 3 gitu kan. Yang B 0,2 dikali 4. 0,8 per 3. Yang C 0,4 kali 1 itu 0,4 per 3. Yang D 0,4 dikali 1 0,4 tapi bawahnya 6 berarti per 6. Yang E 0,4 dikali 2 sama dengan 0,8 per 6. Supaya sama, yang per 6 kita ubah jadi per 3. Kita bagi 2. 0,4 dibagi 2 sama dengan 0,2. 6 dibagi 3. 0,8 bagi 2 0,4 per 3. Yang atas dikali juga 0,2 dikali 2 0,4 per 3. Kita bandingkan pembilangnya. Kita bandingkan yang di atas. Sini 0,4 berarti mana yang lebih besar dari 0,4? B. Ini ya 0,8. Jadi jawabannya yang B. Itu cara perkalian. Paham? Oke. Nah, tahu. Oke, lanjut nomor 5. Nah,
Kalau ini kira-kira cara pertama apa cara kedua yang lebih rekomen? Pertama ya, karena bilangannya besar ya. Jadi kita pakai cara yang pertama. Oke, dari yang A, pilihan jawaban A. Di sini kita punya 0,72. Dari 0,72 ke 0,24. Kalau bingung sama 0,0-an, kita ambil puluhannya aja. 72 ke 24. Itu apa, dikali atau dibagi? Bagi 3 ya, atau sama aja kayak sepertiga. Sini kakak tulis template-nya dulu deh biar nggak bingung. Jadi pertama yang di atas adalah sepertiga, kemudian di sini 22, di sini 44, berarti dikali 2. Template-nya ketuker, sorry. Di sini yang ada di sini. Di sini 2, kemudian di sini 21, di sini 21, berarti nggak berubah, di sini tetap 1. Berarti tinggal 1/3 dikali 2, yaitu 2/3. 2/3 kurang dari 1 kan? Jadi malah menurun kalau pilihan jawaban A, atau malah lebih kecil. Jadi A bukan jawabannya. Kemudian yang B. Tulis template-nya dulu biar kebayang. Nah, di sini 0,72 menjadi 0,24 sama kayak tadi ya. Berarti di sini 1/3. Kemudian di sini 22, di sini 66. Berarti dikali 3/1. ya 3/1. Di sini 3/1. 3/1. 1/3 dikali 3 ya. Sama dengan 1. Kalau pengalinya 1 berarti dia akan sama dengan ya, posisinya nggak merubah nilai. Itu yang dicari lebih kecil. Lanjut yang C sekarang. 0,72, di sini 0,24. Berarti sama seperti tadi, di sini 1/3. Kemudian yang di atas, di sini 22, di sini 22. Berarti 1 kan? Kemudian di sini 21, di sini 7. Berarti 3 dibagi 3, atau di sini 1/3. Nah, 1/3 kan bisa kita coret. Berarti di sini 1 juga. Maka ini bukan jawabannya. Kemudian yang D. Di sini 0,72, di sini 0,36. Berarti 2. dibagi 2 ya. Dibagi 2 itu sama kayak dikali setengah. Lanjut, di sini 22, di sini 44. Berarti dikali 2. Terakhir, di sini 21, di sini 7. Berarti dibagi 3 atau dikali 1/3. Kayak gini. Berarti sama aja kayak setengah dikali 2. Setengah dikali 2 kan kalau pembagian itu sama kayak perkalian ya, cuma dibalik. Ya, dibalik. Jadi 3/1. Misalnya 3/1 jadi 3. Terus 2 coret, sisanya 3. Sip. Nah, 3 ini kan lebih dari 1, maka dia membesar gitu. Bilangannya lebih besar. Maka jawabannya adalah yang D. Tadi di pilihan A kita dapat 2/3. Di pilihan B kita dapat 1. Di pilihan C kita dapat 1. Nah, di pilihan D baru dapat 3 nih. 3 itu kan lebih dari 1. Jadi, nilai yang lebih kecil ya, sorry. Nggak fokus. Kecil. Iya, lebih kecil. Berarti jawabannya yang A. Langsung dapat dari tadi. Iya. Ya, yang A jawabannya. Nggak apa-apa. Yang menurun ini 2/3. Yang lebih kecil dari 1. Kayak gitu. Berarti yang E nggak usah kita buktiin ya. Iya. Ya, lanjut aja. sorry. Nah, sekarang nomor 6.
6 di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar. Kalau ini sebenarnya lebih enak kita, ini kan di sini kelipatan 9 semua ya. Terus di sini penyebutnya juga kelipatan 9, jadi kita kali aja langsung. Atau kalau misalkan supaya lebih simpel, kita kali 100 dulu semuanya. Supaya menghilangkan koma tujuannya sih. Jadi yang A itu kita punya 7/9 dikali 0,45. Kalau dikali 100, itu kan hasilnya 45 ya. Nah, jadi supaya gampang kita kali 100 aja. Karena kalau semuanya kita perlakukan dengan sama nih, kita kali 100 semua, itu nggak merubah nilai mereka. Jadi nggak masalah gitu untuk memudahkan. Kemudian yang B itu jadinya 7/9 dikali 0,90 dikali 100, 90. Kemudian yang C 14/9 dikali 1,80 dikali 100, 180. Kemudian yang D di sini ya, 7/18 dikali 180, sama ini ya. Kemudian yang E 14/18 dikali 180. Baru deh kita hitung satu-satu. 45 dibagi 9 itu kan dapat 5. Nah, 7 kali 5, 35. Kemudian yang B, 90 bagi 9 itu 10. 7 kali 10, 70. Kemudian 180 bagi 9 berapa? 20. 20. 280. 280. Sip. Kemudian ini 180 bagi 18 dapat 10. 7 kali 10, 70. 10. Berarti jawabannya C ya? Berarti jawabannya yang paling besar iya yang C. Ini juga 10. 14 kali 10, 140. Maka jawabannya adalah yang C ini yang paling besar, 280. Kalau yang paling kecil berarti yang A gitu ya, tinggal menyesuaikan soalnya aja. Oke, itu salah satu alternatif cara lagi. Karena emang banyak banget cara sebenarnya. Nomor 7. Yang paling besar nilainya. Nah, kalau ini pakai cara yang tadi, nggak bisa langsung dibagi gitu ya, 0,6 bagi 13 kan nggak bisa langsung kita semua. Karena di sini bisa, apa ya, penyebutnya bisa kita jadiin 13 semua. Jadi kita pakai cara yang perkalian aja deh. Bukan yang pembagian, itu yang perkalian. 4/13 dikali 0,6. 60 berarti atau gini aja. Kalau tadi kan kita kali 100 supaya komanya hilang. Ya, ini kan semua kita kali 100 supaya komanya hilang. Supaya koma yang ini hilang, kira-kira dikali berapa? 100. 10. Ada yang 100. 0,6 dikali 10, dikali 10. Ya, dikali 10 cukup kan ya? Karena langsung jadi kalau ini semua kita kali 10, berarti yang A-nya jadi 4/13 kali 6. Karena di sini jadi 6,0 gitu. Kemudian yang B-nya 9/13 dikali 3. Ini boleh deh kita langsung hitung aja. 4 kali 6 itu 20. 4/13. Nanti penyebutnya 13 semua. Yang B, 9 kali 3, 20. 7. 13. Kemudian yang C, 9/13 dikali 6. Dikali 6. 9 kali 6, 54. 54/13. Oke, yang D sekarang.
8/26 dikali 12. 12. Sip. Nah, supaya lebih gampang yang ini kita sederhanain dulu aja yang depan ya. Bagi 2. 8 bagi 2 tuh 4. 26 bagi 2, 13. Begini jadinya 4 kali 12. 48 13. Terakhir yang E, 18/26 dikali 12 kan ya berarti? 18/26 itu kalau kita sederhanakan 9/13. 9/13 dikali 12. 9 kali 12 berapa? 108. 108/13. Berarti yang paling besar adalah yang E. Yang E. Tinggal kita bandingkan pembilangnya aja ya, karena di bawahnya udah 13 semua nih. 13. Jadi jawabannya adalah